Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazela Nurcantika. Saya adalah murid dari SMP Negeri 2 Semarang. Di sini saya akan bercerita kepada ibu saya tentang kegiatan P5 kelas 7 saya yang bertema kompetensi sosial emosional atau biasa disebut KSE. Di kegiatan P5 kali ini kita diberikan lembaran-lembaran yang harus kita isi. Ada di sini sebanyak 8 lembar kerja dan ada 8 lembar karya juga. Untuk lembar karya pertama, di sini kita disuruh untuk mengisi apa saja yang menurut kita itu kelebihan dan kekurangan dari fisik dan batin. Di sini. Dan ada juga di sini kolom yang menyuruh kita untuk mengisi apa hal yang sebaiknya kita tingkatkan dan apa yang sebaiknya kita hindari. Dan di sini setiap lembar kerja itu ada kolom untuk diisi saran teman seperti ini. Jadi biasanya setelah kita mengisi lembar kerja itu kita dibuat tim. Satu tim itu 4 atau 5 orang untuk bertukar saran bersama teman. Lalu di sini ada karya satu. Karya satu ini kita disuruh untuk menggambar kelebihan kita. Misal tadi saya di sini ada kelebihan saya itu bisa makan buah dan sayur. So, di sini saya menggambar buah dan sayur. Lalu di lembar kerja kedua, di sini kita mengisi apa saja kelebihan dan kekurangan dari jasmani, mental, dan rohani kita. Seperti biasa ada kolom saran teman. Di karya 2 ini kita mengisi rencana perbaikan diri, seperti jenis-jenis kegiatannya di sini kita tulis dan ingin dilaksanakan kapan, dari waktu dan tempatnya juga ditulis di sini. Lalu ada di P5 kali ini kita juga kadang-kadang diberi lembar kertas buram seperti ini. Untuk yang kali ini kita disuruh untuk menggambar apa yang ada di pikiran kita saja. Jadi waktu itu saya menggambar buku, ada pensil juga di sini dan papan tulis. Nanti untuk yang game kali ini beberapa anak yang gambar-gambarnya mirip, yang sama-sama buku atau sama-sama pulpen itu akan dijadikan satu dan bermain game seperti itu. Lalu di lembar kerja ketiga, di sini berisi kemampuan dan minat-minat kita. Apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang ingin kita lakukan dan yang belum dilakukan. Di sini kita juga bisa mengidentifikasi faktor-faktor pendukung untuk mendorong kemampuan dan minat kita. Di karya 3, di sini kita mengisi rencana pengembangan diri kita. Ada jenis kegiatannya apa saja dan juga akan dilaksanakan kapan, waktu dan tempatnya. Di lembar kerja 4, di sini kita diminta untuk membawa rapot SD. Di sini kita ada membuat grafik nilai-nilai yang sudah ada dari SD sampai SMP ini. Ada di sini kita disuruh membuat grafik. Di sini juga kita mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangan dari nilai-nilai kita itu. Selanjutnya di karya 4 ada rencana strategis dan peningkatan prestasi akademik diri. Di sini kita memilih mata pelajaran dan target prestasi yang akan kita lakukan ke depannya. Ada rencananya juga, ada waktu pelaksanaan seperti ini. Untuk mata pelajaran yang wajib di sini kita harus mengisi mapel bahasa Indonesia, matematika dan IPA. Untuk yang pilihan di sini kita bisa memilih 3 atau lebih di bagian bawah. Lalu di sini kita diberi kertas buram lagi. Di pertemuan ini untuk mengisi kertas buram ini pertama-tama kita disuruh menonton video yang berisi tentang cerita pentingnya berterima kasih. Di sini kita menuliskan apa pentingnya berterima kasih, bagaimana cara melakukannya. Juga di sini kita disuruh untuk menuliskan rasa terima kasih kita kepada orang yang ingin kita ucapkan terima kasih di sini. Di lembar baliknya ini di kertas buram juga, di sini kita disuruh memilih dan menuliskan apa pelajaran yang kita sukai dan alasannya kenapa kita menyukai pelajaran tersebut. Lalu di LK lembar kerja 5 ada emosi dan ekspresinya. Di sini sebelum kita mengisi ini kita juga ada seminar bersama namanya Kak Biang Lala. Di situ dia menjelaskan apa itu emosi, lalu kita juga bermain game. Di situ apa saja emosi yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dan contoh-contohnya seperti apa. Di sini jadi kita setelah ada seminar itu, setelah dijelaskan jadi kita bisa mengisi kolom-kolom apa saja emosi negatif, emosi positif dan apa saja konsekuensi yang kita dapatkan jika kita melakukan emosi itu. Lalu karya 5 di sini ada judulnya langkah emosiku. Di sini kita akan mengisi ada 3 kolom ya. Di sini ada contoh-contoh emosinya seperti marah, sedih, takut, bahagia, jijik dan terkejut. Di sini di kolom pertama kita mengisi jika aku marah aku akan berbuat apa. Terus di kolom kedua jika orang lain merasa marah aku akan melakukan apa dan seterusnya dengan berbagai emosi lainnya. Lalu di lembar kerja ke-6 di sini ada tujuanku. Tujuanku di sini ada beberapa poin. Yang pertama, tujuan belajarku selama 1 tahun. Lalu ada tujuan prestasiku selama 1 tahun ini dan pengembangan diriku dalam 1 tahun ini juga. Di sini kita menuliskan beberapa tujuan-tujuan belajar, prestasi dan pengembangan diri. Lalu di sini karya 6, di sini kita disuruh untuk membuat poster tujuan diri dalam 1 tahun ke depan. Di sini sudah ada seperti jam ya, Bu. Di sini ada jam dinding. Lalu kita mengisi kolom yang kosong di sini. Kita akan melakukan apa, pengembangan dirinya apa, seperti itu dalam 1 tahun ke depan. Lalu di sini kita juga melakukan mewarnai.
Di sini sudah disediakan gambarnya, jadi kita hanya mewarnai saja. Di lembar kerja ke-7 ada penunjang dan penghambat tujuanku. Di sini kita mengidentifikasi apa saja penunjang-penunjang tujuan dan penghambat tujuan kita. Dan ada juga cara meningkatkan penunjang untuk tujuan kita juga di sini. Kita identifikasi sendiri dan tuliskan di sini di kolom-kolom ini. Lalu di karya 7 kita menggambar lagi, menggambar poster diriku yang terbaik. Apa saja yang telah kita capai ada di sini. Lalu di sini juga kita di P5 kali ini membuat pohon keluarga, mengisi nama-namanya, silsilah keluarga di sini. Ini ada mewarnai yang kedua, di sini juga bisa mewarnai. Kita di sini memilih gambar, ada beberapa gambar yang sudah disediakan, lalu kita warnai seperti ini. Di lembar kerja ke-8 ada menjaga komitmenku. Di sini ada apa saja komitmen yang akan kita jalani dan cara menjaganya. Di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Ini. Lalu ada karya 8 atau yang terakhir. Di sini adalah rencana baruku. Rencana baru, jika rencana di sini kita mengidentifikasi jika rencana itu terwujud, maka kita akan melakukan apa, dan jika rencana itu gagal maka perasaan kita akan bagaimana. Di sini ada kolom-kolom juga, ada 3 kolom. Yang pertama itu perasaan, yang kedua itu pembelajaran yang didapat, dan yang ketiga itu rencana kita selanjutnya. Ini adalah lembaran terakhir. Di P5 kali ini biasanya setiap lembaran itu akan kita masukkan ke dalam map, lalu kita kumpulkan setelah kegiatan P5 ini kepada wali kelas. Setelah semua P5 ini selesai, kita akan diminta untuk menjilid lembaran-lembaran yang telah kita isi tadi. Seperti ini, sudah dijilid. Baik, terima kasih. Sekian saya yang sedang bercerita kepada ibu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.